penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali beribadah di gereja, dan juga mungkin bagi saudara kita yang beribadah di rumah. Mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Ini semua karena kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan yang selalu indah di dalam kehidupan kita. Mari kita akan bersama awal ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bersama masuk dalam doa dan kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Mengucap syukur ya Bapa pada pagi hari ini. Kalau Engkau sudah menyatukan hati kami, Engkau sudah, oh Yesus, memberikan kesempatan kepada kami Tuhan untuk kami beribadah pada pagi hari ini, di mana kami boleh diizinkan untuk beribadah di rumah-Mu ini Bapa. Dan kami percaya Bapa, Engkau melawat kami, Engkau memimpin kami, begitu juga kepada saudara kami yang beribadah di rumah. Engkau juga menyertai, Engkau memimpin kepada mereka Tuhan. Engkau jamah setiap hati kami, baik kami yang ada di sini dan juga di rumah. Biarlah kuasa-Mu Tuhan senantiasa memimpin dan Tuhan melawat kepada kami. Dan kami percaya Bapa, pada saat ini Engkau mengurapi setiap hati kami yang hadir pada saat ini, dan juga Engkau memimpin kepada kami baik yang ambil pelayanan pada pagi hari ini Bapa. Mari Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu, semuanya ini Tuhan boleh menyenangkan hati Engkau. Begitu juga Tuhan, Engkau jamah kepada hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Mari ya Bapa, Engkau kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau berikan roh hikmat-Mu supaya hamba-Mu mampu, supaya hamba-Mu Tuhan memiliki kekuatan yang dari Engkau. Engkau kuasai hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga apa yang difirmankan oleh hamba-Mu melalui mulut lidah hamba-Mu, benar-benar hanya kuasa-Mu yang keluar dari Yesus pribadi hamba-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Bapa. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari ya Bapa, kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami, memimpin dan melawat kami. Engkau bertahta di atas segala puji-pujian kami. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara, kita merasakan sukacita pada pagi hari ini. Kita boleh merasakan kasih Allah yang selalu baru diberikan kepada kita. Kita akan pujikan kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Haleluya. Kita boleh bersukacita, kita boleh menari, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita tinggikan dan kita muliakan nama Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari kita bersama bangkit berdiri. Kita katakan
kesudahan selalu baru setiap pagi. Haleluya Yesus. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kita angkat tangan kita, ku naikkan dengan sukacita memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya. Kita berikan sorak-sorai kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saya persilakan untuk duduk kembali. Kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan bersama-sama selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan segala pujian kita. Kita akan pujikan Kaulah segalanya, Dia bagiku. Sambil persembahan buat Tuhan kita jalankan. Saya mohon kepada petugas persembahan untuk bisa mempersiapkan diri. Haleluya. Kaulah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya untuk selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya untuk selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis.
berkatnya melalui persembahan yang saudara persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita menerima sebagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersama kita iringi dengan pujian. Kekuatan hatiku, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kita dalam keadaan apapun, dalam menghadapi masalah apapun. Mari kita selalu datang kepada Tuhan, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan yang akan memberikan kekuatan, Tuhan yang akan memberikan jalan keluar dalam setiap masalah-masalah kita. Haleluya, haleluya Yesus. Kita bersama bangkit berdiri, kita pujikan kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu yang nyata dalam hidupku Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku.
satu-satunya yang sanggup menolong kepada kami Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan kami berserah, kami berharap. Haleluya, haleluya, Engkau Allah yang sanggup. Mujizat-Mu selalu nyata, selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau penuhku kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerang dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerang dan perisai di hidupku. Kau menerang dan perisai di hidupku. Kau menerang dan perisai di hidupku. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa firman Tuhan. Dan juga waktu selanjutnya saya persilakan kepada hambanya yang akan melayani firman Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan. Bapa yang di dalam sorga, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan kemurahan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Hari ini kami mendapatkan izin dari petugas gugus tugas COVID-19 sehingga memberikan izin kepada kami untuk mengadakan ibadah bersama, sekalipun masih dalam koridor protokol kesehatan. Namun kami bersyukur di mana kami dapat kembali berkumpul di dalam rumah Tuhan. Kiranya ibadah pada pagi hari ini, Engkau sendiri yang mengambil alih ujian yang kami persembahkan berkenan di hadapan-Mu, terlebih kebenaran firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan. Kiranya tidak dengan hikmat, akal, kemampuan hamba-Mu yang terbatas, tetapi Tuhan yang mengambil alih dan berbicara, serta mengurapi Allah Roh Kudus yang akan mengajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, silahkan duduk kembali. Puji Tuhan.
Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama untuk merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang pada pagi hari ini ketika saya membaca ayat ini saya tergelitik untuk menyapa dan merenungkan apa yang terjadi. Karena kelihatannya dari firman Tuhan yang kita baca di dalam kitab Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga yang berbunyi, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Saudara-saudaraku, ayat ini kalau kita renungkan bahwa kelihatannya antara miskin dan kebahagiaan itu ada satu hubungan. Saya tidak habis pikir ketika Tuhan berfirman seperti ini, di mana judul firman Tuhan hari ini kalau kita renungkan miskin versus kebahagiaan atau bahagia, ya. Saudara-saudaraku, judul kalau kita renungkan miskin dan versus bahagia ini merupakan sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang seringkali kita dengar. Orang miskin ya miskin. Orang bahagia itu belum tentu kalau miskin. Orang bahagia itu mesti penuh dengan segala kebutuhan-kebutuhannya. Kalau miskin itu identik dengan kesedihan, kekurangan, dan sebagainya. Tetapi di sini justru Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang miskin. Nah, karena itu saudara-saudaraku, jika kita perhatikan arti miskin di dalam kalimat firman Tuhan ini memang tidak ada kaitannya dengan apa yang kita sebut dengan materi atau harta kekayaan. Minggu yang lalu kita merenungkan tentang masalah materi ini. Saudara-saudaraku, apalagi apa yang terungkap di dalam kata miskin itu tidak ada kaitannya dengan masalah kekuasaan, masalah kemampuan, dan sebagainya. Tetapi saudara-saudaraku jelas dikatakan, kata miskin yang terungkap di dalam firman Tuhan Matius 5 ini menunjukkan tentang ketidakberdayaan seseorang. Miskin di sini berarti tidak berdaya. Suatu kondisi yang menunjukkan kepada kita, kita tidak mampu, kita tidak berdaya, kita tidak ada kekuatan. Nah, orang yang tidak ada kekuatan, orang yang tidak mampu itu belum tentu dia miskin di dalam masalah harta atau materi. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan kepada kita, berbahagialah orang yang miskin, maka mereka akan menjadi suatu hal yang betul-betul akan diberkati oleh Tuhan. Seseorang yang tidak berdaya akan mencari pertolongan, akan berlindung, akan mencari sandaran hidup, akan mencari jalan keluar supaya ia mendapatkan kekuatan dan kemampuan untuk berbuat sesuatu. Nah, di sini kita jangan sampai keliru untuk memilih. Kemana kita akan bersandar? Kemana kita akan mencari penolong? Kemana kita akan mencari sesuatu yang dapat kita andalkan? Saudaraku, kita jangan memilih. Salah memilihnya. Dikatakan di dalam ayat-ayat firman tadi, mengungkapkan kita harus mencari pertolongan bukan kepada dunia ini. Kita bukan bersandar kepada hal-hal yang berbau dunia, kepada materi kita, kekayaan kita, kekuasaan kita, kemampuan yang kita miliki secara tata lahir. Tetapi kita harus memilih bersandar kepada Tuhan.
Kalau kita bersandar kepada Tuhan, kita menyadari bahwa kita ini tidak mampu menjalani hidup di tengah-tengah dunia yang seperti ini. Kita tidak bisa mengandalkan kemampuan, kekuatan, harta, kekayaan kita. Karena jika kita bergantung kepada Allah, maka terjaminlah sudah segala kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Saudara-saudaraku, orang yang bergantung kepada Allah, hidupnya sangat pasti dekat dengan Allah. Kalau kita bergantung dengan Allah, kita pasti memiliki kehidupan yang sangat dekat dengan Allah. Artinya, kita selalu ingat kepada Tuhan. Kita selalu beribadah kepada Tuhan. Kita selalu memuji, kita selalu bersyukur atas kemurahan dan pertolongan-pertolongan Tuhan. Saudara-saudaraku, kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan dibimbingnya untuk melakukan hal-hal yang benar. Hal-hal yang berjauhan dengan segala apa yang kita sebut dengan kejahatan dan kekeliruan-kekeliruan. Demikianlah orang yang mencari akan Tuhan, dia akan berkenan di hadapan Allah, dan pasti di dalam segala hal orang ini akan senantiasa mengikuti kehendak Tuhan dan mendapatkan pertolongan, campur tangan, serta berkat Tuhan. Nah, sekarang coba kita adakan satu testimoni. Jika kita dekat dengan Tuhan, apakah kita masih merasa takut? Apakah kita masih bimbang? Apakah kita merasa tidak nyaman? Saudara-saudaraku, sebagai umat Tuhan, kalau perasaan-perasaan yang seperti itu masih terasa dan menghantui kepada kita, hal itu menunjukkan kalau kita belum begitu memiliki kedekatan dengan Tuhan, belum memiliki persekutuan dengan Tuhan. Oleh karena itu, marilah saudara-saudaraku, kita senantiasa memohon dan belajar kepada Tuhan melalui kebenaran-kebenaran firman-Nya, sehingga membawa kita untuk lebih memiliki kehidupan yang dekat dengan Tuhan, memiliki kehidupan yang bergantung kepada Tuhan. Kita menyadari seringkali Tuhan memang membiarkan kita untuk mengalami hal-hal yang menekan, membuat kita resah, membuat kita tidak nyaman, membuat kita mengalami tantangan-tantangan, kita menghadapi segala sesuatu yang membuat kita merasa terpojok. Kadang-kadang memang Tuhan melakukan hal yang demikian, seolah-olah Tuhan tidak pernah campur tangan. Tetapi bukan berarti Tuhan membiarkan kita dalam kondisi seperti itu terus-menerus. Nah, Tuhan ingin melihat apa yang harus kita lakukan dalam kondisi yang terpojok seperti itu. Tuhan mau jika kita selalu ingat kepada Tuhan. Sekalipun kita sudah terpojok, di kanan kiri, muka belakang kita sudah terhimpit, tapi masih ada satu tempat di mana kita melihat ke atas. Tuhan ada di sana. Dan kalau kita berseru kepadanya, semua tantangan himpitan itu akan sirna. Karena Tuhan yang bekerja kepada kita. Coba kita ingat bagaimana cerita tentang kehidupan Ayub, hamba Tuhan. Yang Tuhan izinkan iblis mencobai dirinya. Habis-habisan. Anaknya, kekayaannya, bahkan istrinya yang dicintai, sahabat-sahabatnya, semua memperolok kepada dia. Tubuhnya hancur karena penyakit. Tetapi kita melihat dalam keadaan yang sudah terpepet seperti itu, Ayub tidak pernah tinggalkan Tuhan. Ayub senantiasa mencari dan ingat akan Tuhan. Dan disitulah kita melihat pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupannya. Oleh karena itulah saudara-saudaraku, marilah sebagai umat Tuhan, kita jangan membuat sesuatu yang salah,
tetapi berusahalah untuk mencari Tuhan lebih dekat, lebih serius, lebih bersungguh-sungguh, supaya kita memiliki hubungan yang sewaktu-waktu dapat kita calling Allah agar menolong kepada kita. Tuhan ingin kita tidak terlena dengan kenyamanan-kenyamanan, berkat-berkat yang sudah kita terima. Jangan sampai berkat pertolongan Tuhan itu membuat kita menjadi lupa dan tidak pernah berusaha untuk mencari kedekatan dengan Allah. Tetapi marilah dalam segala keadaan, baik kita diberkati, baik di saat kita dalam tantangan dan cobaan, kita mau lebih dekat dengan Tuhan dan mencari hubungan dengan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, kita kembali kepada ayat tadi. Kata miskin atau kondisi miskin yang disampaikan Tuhan di sini sangat identik dengan kebahagiaan yang dibentuk oleh rasa ketidakberdayaan kita, di mana kita selalu dan mau bergantung kepada Tuhan seutuhnya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jika kita selalu merasa lemah, tidak berdaya, kita menjalani hidup ini, serta kita mencari kepada pertolongan Tuhan, inilah yang Tuhan mau kita perbuat. Ada sebuah moto, saudaraku, tanpa Tuhan kita tidak berdaya, tetapi bersama Tuhan kita menjadi kuat. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan sikap kita? Kalau kita ingat, tanpa Tuhan kita tidak berdaya, tapi bersama dengan Tuhan kita menjadi kuat. Ada beberapa pertanyaan yang kita mau jawab secara jujur di hadapan Tuhan. Pertanyaan yang pertama, apakah kita sudah memiliki sikap mental seperti firman di atas? Artinya, kita merasa tidak berdaya di saat kita menjalani hidup dalam segala kondisi. Apakah kita mempunyai sikap mental dan seperti itu? Yang kedua, di saat kita mengalami ketidakberdayaan, apa yang harus kita lakukan? Seperti tadi saya sebutkan, kita jangan salah memilih. Kepada siapa kita bergantung? Kepada siapa kita mau mencari pertolongan? Kepada siapa kita mengandalkan hidup ini? Bukan kepada dunia, bukan kepada kemampuan kita, bukan dengan keperkasaan kita, harta kekayaan kita. Sebagaimana firman Tuhan di dalam kitab Nabi Zakaria mengatakan, bukan dengan kekuatanku, tetapi oleh karena rohmu. Saudara-saudaraku, jadi di dalam hal ini, mari kita memilih kepada Tuhan. Kita mencari pertolongan. Kita melakukan, yaitu mencari pertolongan dan bersandar kepada Tuhan. Dan disitulah kita akan menikmati sukacita dan campur tangan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana perasaan kita setelah kita dekat dengan Tuhan? Bagaimana perasaan kita? Bagaimana yang kita rasakan? Masihkah kita bimbang? Masihkah kita ragu? Masihkah kita khawatir? Masihkah kita tidak memiliki kemampuan? Justru hal yang demikian ini menunjukkan kita masih belum dekat dengan Tuhan. Tetapi jika kita telah memiliki kedekatan dengan Tuhan, kita merasakan penuh sukacita. Hati kita merasa ada sesuatu kekuatan yang melindungi, menjaga, memelihara. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena itulah, saudara-saudaraku, mari pada kesempatan pagi hari ini kita merenungkan bahwa kebahagiaan itu tidak hanya kita miliki jika kita memiliki berkelimpahan harta kekayaan, kita merasa hidup kita sehat dan sebagainya. Bukan hanya itu. Tapi di saat kita tidak berdaya sama sekali dalam menghadapi hidup ini, maka disitulah
Kalau kita dekat dengan Tuhan dan mencari hadirat-Nya, kembali kepada ayat yang kita baca menjadi renungan kita dalam kitab Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga tadi, mengatakan kepada kita, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Kiranya Tuhan memberkati kepada kita semua. Amin. Mari kita sambut satu pujian sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Kita nyanyikan satu pujian, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Saudaraku, di dalam pujian ini ditunjukkan bagaimana jika kita dekat dengan Tuhan, jiwa kita menjadi tentram, karena Tuhan yang senantiasa memelihara. Sekalipun dunia itu melihat keadaan, tetapi Tuhan melihat hati kita. Tuhan, inilah yang ku mau. Ya, kita nyanyikan pujian ini. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, hidupku pun tentram. Engkau menerima hatiku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menerima hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau mengenal hatiku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai sedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat
Terima kasih Tuhan. Engkau yang begitu baik, Engkau yang mengasihi, Engkau yang betul-betul peduli kepada kami. Kami sadar, kami tidak mampu, kami tidak berdaya tanpa penyertaan-Mu, tanpa campur tangan-Mu. Sekalipun kami punya kemampuan, kami punya kekuatan, kami punya harta, tetapi itu bukan menjadi andalan kami. Kami yang memiliki Engkau, Allah Juru Selamat kami, dan pertolongan kami, yang senantiasa peduli dan memandang kami sampai jauh ke dalam hati kami. Engkau tahu segala kebutuhan-kebutuhan kami. Karena itu meteraikan firman-Mu, untuk kami tetap bersandar, berharap kepadamu saja Tuhan. Hanya Engkaulah pertolongan, dan di mana kami dapat berharap dan menikmati kehidupan hanya bersama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kiranya Tuhan memberkati akan roti dan anggur yang ada di depan kami. Engkau memberkati sebagaimana Engkau melakukan bersama dengan murid-murid-Mu di saat perjamuan yang terakhir kali Kau lakukan. Kiranya Tuhan jamah roti dan anggur ini akan menjadi kekuatan buat tubuh kami, iman kami, untuk kami lebih dekat dan beriman kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, mari kita akan menikmati perjamuan kudus pada pagi hari ini. Saya mengundang untuk majelis yang ada bisa tampil ke depan untuk bisa membagikan dan melayani kepada seluruh jemaat Tuhan. Kita nyanyikan pujian Satu Dalam Rohmu, Satu Dalam Firman. Dalam rohmu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan jiwaku, yang menyatukan kami dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Persiapkan hatimu, rendahkan diri, Ampuni saudaraku dengan kasih, perjamuan kudus-Mu, satukan kami dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Satu dalam rohmu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang mengampunkan kami dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Persiapkan hatimu, rendahkan diri, ampuni saudaramu dengan kasih. Perjamuan kudus, mari kita undang bersama-sama bangkit berdiri. Kami dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Demikianlah ketika Tuhan mengadakan perjamuan bersama dengan murid-muridnya, Ia mengambil seketul roti
menaikkan doa berkat dan memecah-mecahkan, lalu membagi-bagikan kepada murid-muridnya dan katakan, inilah tubuhku yang sudah dipecah-pecahkan karena kamu, makanlah daripadanya untuk mengingat hari kematianku. Saudaraku, pada hari ini bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama. Jangan lupa dibuka maskernya lebih dulu. Dalam nama Tuhan. Kita mengangkat cawan kita. Demikian pula Tuhan mengambil cawan minuman dan Dia katakan, inilah cawan minuman yang telah dimeteraikan di dalam darah perjanjian. Seberapa banyak kau makan dan minum dalam perjamuan ini, kau mengingat hari kematianku. Saudaraku, bukankah cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah tolong kepada kami. Kiranya melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini, membuat kami semakin dekat, semakin erat hubungan kami dengan Engkau. Dan membuat kami semakin memiliki kenyamanan hidup, baik secara lahir dan batin kami. Kau meteraikan firman-Mu, Kau meteraikan perjamuan kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saudara-saudaraku, kiranya Tuhan memberkati saudara-saudaraku sekalian lewat usaha pekerjaan rumah tangga dan keluarga saudara. Apa yang saudara kerjakan baik di rumah, di kantor, apa yang menjadi pekerjaan saudara, sawah, ladang, ternak-ternak, perikanan saudara, Tuhan berkati dengan berkat Tuhan yang berkelimpahan. Terima kasih Bapak, kami juga ingat saudara kami, saudara Bapak Jumangin yang sakit. Ulurkan tangan-Mu untuk menjamahnya. Dan saudara-saudara kami yang lain, Tuhan menjamah mereka dan memulihkan kesehatan mereka. Kami juga ingat anak keponakan kami yang baru operasi di rumah sakit baptis. Tuhan jamah dan pulihkan kesehatannya pula. Nama-Mu dipermuliakan senantiasa. Agar kami senantiasa ingat bahwa hanya Engkaulah harapan dan andalan kami. Sekarang saudara-saudaraku, pulanglah. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah dan sejahtera Tuhan Yesus Kristus, di dalam berkat persekutuan dan karunia Roh Kudus, ada menyertakan saudara pada pagi ini sampai selama-lamanya. Syukur tunaikan padamu Raja